Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini, hari Sabtu tanggal 3 September 2022, saat ini kita mau bersama-sama di gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa saat ini di pagi ini di pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di dalam Mazmur, ya Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi kalau pembacaan kita mulai dari Mazmur pasal 18 ayat 18 sampai 24. Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat dari perikrupnya, ya di sini di mana nyanyian syukur Daud. Daud di sini bersyukur karena Daud mendapatkan pertolongan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Tuhan sudah melepaskan Daud dari cengkraman musuh-musuhnya, ya Bapak Saudara, dan dari tangan Saul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau baca ayatnya di ayat yang ke-18, begini bunyi firman Tuhan. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ayat yang ke-21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. 23, sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Ayat ke-24 terakhir, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, di mana Daud diposisikan dia di dalam kesulitan. Dia dikejar musuhnya, dia dikejar oleh Raja Saul saat itu mau hendak membunuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapat daripada Mazmur Daud ini Bapak Ibu Saudara? Di mana Daud merasa mengalami kesesakan, ya. Dia mengalami himpitan. Kalau di ayat yang ketujuhnya Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang 18, ayat yang ketujuhnya Daud menyampaikan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Daud begitu luar biasa. Daud di saat mengalami kesesakan, Daud mengalami himpitan, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia berseru kepada Tuhan. Nah, tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar ada satu poin yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di saat Daud berseru kepada Tuhan, di mana dia dilepaskan dari semua beban masalah kehidupannya, ada satu poin yang sangat penting buat kita Bapak Ibu Saudara, di mana di sini di ayat yang ke-23-nya Bapak Ibu Saudara. Sebab ini kuncinya Bapak Ibu Saudara, sebab segala hukumnya kuperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hukum apa yang telah diperhatikan Raja Daud ini, yang Raja Daud boleh belajar? Kalau kita mau tarik kembali Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat ini hukum yang terutama, ya, hukum yang paling utama dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melompat di Matius Bapak Ibu Saudara, yang kita sudah beberapa minggu ini kita belajar tentang kasih, mengobarkan kasih mula-mula kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau belajar Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal 22 Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengarkan firman ini, tapi kita mau tekankan sehingga Daud mengalami kelepasan, Daud mengalami mujizat dalam kehidupannya. Dia tahu dia berseru kepada siapa Bapak Ibu Saudara. Nah,
22, Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ini, tapi kita mau belajar bersama-sama begitu pentingnya ini. Ayat yang ke-37, hukum ini yang Daud lakukan, Bapak Ibu Saudara. Hukum ini yang Daud perhatikan. Yang pertama apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya di mana ini, Bapak Ibu Saudara? Daud memprioritaskan Tuhan. Daud memprioritaskan nomor satukan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia tahu, Bapak Ibu Saudara, kepada siapa dia harus berseru, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau sama-sama uji, Bapak Ibu Saudara, dalam kelepasan kehidupan kita, dalam kesesakan kita. Ya, di sini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita tahu juga inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan ini ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita ingat cerita daripada Daud ini, Bapak Ibu Saudara, dia di saat di dalam gua, dia tahu, Bapak Ibu Saudara, dia ada kesempatan untuk membunuh Saul saat itu, Bapak Ibu Saudara. Ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara, dia bisa melakukan itu. Tetapi Daud tidak mau melakukan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia mengasihi Saul, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga saat ini, Bapak Ibu Saudara, saat ini. Biarlah kasih kita yang saat ini mengasihi, memprioritaskan Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi sesama manusia, lebih sungguh-sungguh lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu, Saudara, kasih saat ini sudah mulai menjadi tawar. Ya, mungkin dari kesibukan kita mengasihi Tuhan sudah mulai kendor mungkin. Ya, mungkin sistem pekerjaan, sistem dunia yang saat ini begitu menuntut, begitu luar biasanya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kasih kita kepada Tuhan mulai kendor. Kasih kita kepada sesama kita mulai kendor juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kedurhakaan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati. Kita harus mengingat akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau baca, Bapak Ibu Saudara, dunia ini semakin menuju kebinasaannya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lihat, Bapak Ibu Saudara, dunia ini semakin hari semakin menuju kebinasaannya, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita tahu, Bapak Ibu Saudara, ayat Matius pasal 24, Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 24 ayat ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Bapak Ibu Saudara, kedurhakaan ini bicara tentang setiap orang ingin mementingkan dirinya sendiri. Ia iri, dengki, mementingkan segala sesuatu untuk kehidupannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Semakin durhaka, maka Bapak Ibu Saudara, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, Bapak Ibu Saudara, atau menjadi tawar. Nah, itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegur jemaat di Efesus ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih mereka mulai kendor. Iya, sehingga Tuhan menegur. Mari, Bapak Ibu Saudara. Ciri-ciri, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai, saya juga masih belajar gimana ciri-ciri sih. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kasih kita mulai kendor, ya, mulai sedikit terganggu, Bapak Ibu Saudara. Mari, Bapak Ibu Saudara, salah satu yang saya boleh berbagi, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mungkin kasih kita mulai agak sedikit kendor ataupun seperti apakah prioritas kita kepada Tuhan mulai kendor, sesama kita juga mulai kendor, Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satunya, Bapak Ibu Saudara, minat untuk bersekutu atau curhat dengan Tuhan itu mulai berkurang. Artinya gimana? Artinya saat teduh mungkin kita yang dulunya mungkin bisa 1 jam, 2 jam, mulai kendor, Bapak Ibu Saudara. Ya, biasa memprioritaskan Tuhan terlebih dulu, kita mulai kendor. Karena apa? Kesibukan mungkin. Ya, memang mungkin banyak alasan-alasan bisa kita sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Dan masuk akal mungkin alasan itu. Tetapi berhati-hatilah, Bapak Ibu Saudara. Kalau persekutuan kita dengan Tuhan mulai kendor, Bapak Ibu Saudara, itu harus berhati-hati, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan persekutuan, pertemuan ibadah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, selera membaca kebenaran firman Tuhan itu mulai berkurang mungkin. Ayo, mulai gemar, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kita baca firman asal saja mungkin, pokoknya dibaca. Tapi kalau orang yang
sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan membaca, menggali kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius Bapak Ibu Saudara. Dan tidak sekedar membaca Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi betul-betul dipelajari dengan kesungguhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kerinduan untuk ibadah, ya, kegiatan ibadah rohani kita mulai berkurang, sudah mulai bermalas untuk beribadah, ya, melakukan pertemuan ibadah mulai malas, mungkin pelayanan mulai malas Bapak Ibu Saudara. Nih, hati-hati. Terus hati-hati juga Bapak Ibu Saudara, orang yang kasihnya mulai kendor, kasih mula-mulanya mulai kendor, suka mengkritik, ya, wah harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, suka mengkritik Bapak Ibu Saudara, ya, semua dianggap serba salah di hadapan matanya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, orang seperti ini mari belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kiri-kirinya minat untuk hal-hal rohani mulai kendor, tapi minat untuk hal-hal kegiatan duniawi, ya, untuk mengejar hal-hal duniawi itu semakin diprioritaskan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh bekerja, enggak. Kita tidak boleh mencapai prestasi, tidak. Tapi kalau prioritas itu menjadi hal yang utama Bapak Ibu Saudara, ya, dengan hiruk pikuknya dunia yang semakin hari semakin menawarkan, ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan diri Bapak Ibu Saudara. Ini lalu Bapak Ibu Saudara, akhirnya segala kegiatan ibadah kita itu akhirnya merasa rutinitas. Nah, wis pokoknya aku datang, aku ibadah, ya, pokoknya aku nggak ditegur sama Pak Gembala atau pimpinan rohani, wis pokoknya aku datang. Nah, tidak ada kerinduan, ya, tidak ada passion dalam hatinya Bapak Ibu Saudara untuk rindu mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita pahami. Hati-hati, kan ini akan berbahaya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan menegur di jemaat Efesus, ya Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara di dalam Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ngeri nih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau sama-sama introspeksi diri kita, mungkin saat ini, mungkin yang saya tadi sampaikan ada beberapa hal. Hai Saudara, di situ dikatakan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kobarkan cinta kasih mula-mula kepada Tuhan, sehingga engkau menghadapi beban masalah, engkau di saat menghadapi situasi dunia ini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara tidak terjatuh. Seperti Raja Daud Bapak Ibu Saudara, dia tahu dia memprioritaskan Tuhan, dia mengasihi musuh-musuhnya mungkin yang mau menjatuhkannya Bapak Ibu Saudara, sehingga ia tetap bertahan, dia tetap tidak goyah Bapak Ibu Saudara, karena dia tahu Bapak Ibu Saudara, dia memperhatikan hukumnya, hukum Tuhan yang dia perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita mau belajar lebih lagi. Saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara tentang mempelajari, mengikuti. Kita tidak hanya mendengar tapi melakukan hukum-hukum Tuhan dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Karena di situ kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengikuti perintahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perintahnya Tuhan apa Bapak Ibu Saudara yang kita tahu? Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Kita mau prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mengaplikasikan, kita tidak hanya mendengar tapi melakukan hukum-hukum Tuhan dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Karena di situ kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengikuti perintahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perintahnya Tuhan apa Bapak Ibu Saudara yang kita tahu? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Kita mau prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mengaplikasikan kehidupan kita, kita tunjukkan kasih kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, yaitu kita mengasihi sesama kita. Karena durhakanya dunia ini semakin hari semakin luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kasih kita kepada suami kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara, ini karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita mampu dan bisa mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu mari kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, cari sumber kasih itu. Tidak ada yang lain selain dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan kasih itu akan ada damai sejahtera, ada sukacita Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara akan menjadi berkat. Iya, akan menjadi berkat. Ya, cerminan Yesus itu akan ada di dalam kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau baik buat kami, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Ajari kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi, untuk memperhatikan hukum-hukum-Mu Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh dilepaskan dari kesalahan kesesakan kami Tuhan, sebab kami memperhatikan hukum-hukum-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, yang panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.